kematian. Oh, kutuk adalah Kutuk itu kematian. kematian. Ada nggak Oh. manusia yang nggak mati? Berarti Kutuk itu berarti adalah orang Kristen, kematian. berarti orang Kristen itu yang mati kutuk semua itu. Jadi Yesus itu, jadi Yesus itu menerima kutuk, bukan jadi kutuk, goblok. Oh, menerima gitu. kutuk. Siapa yang Jadi mengutuknya? saya punya Siapa yang kutuk mengutuknya? kematian. Siapa Saya yang punya mengutuk? kutuk kematian. Saya Ditebus. punya kutuk kematian ditanggung oleh Yesus. Nah, terus kenapa kamu masih mati Saya nanti? punya sakit penyakit ditanggung sama Yesus. Berarti kamu nggak sakit lagi? Jadi nanti kalau pengadilan terakhir, Kamu nggak mati lagi? Tuhan Bapa itu melihat Yesus, bukan melihat saya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan kasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen yang dimana di pihak Islam ada Hizumah ya yang sangat luar biasa dan keren. Tidak ada debater apa, tidak ada debater yang hebat, setangkas, selugas ya. Hizumah untuk saat ini ya, kalau untuk di TikTok ini, karena memang beliau ini sudah tidak ada lawan sebenarnya, tapi gimana lagi ya, kalau tidak diniatkan untuk berdakwah ya bagaimana pula gitu, walaupun tidak ada lawan yang seimbang dari pihak Kristen ya terpaksalah tetap saja kita mesti berdakwah ya, karena berdakwah itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Jadi sekalipun dapatnya Kristen-Kristen tolol, Kristen-Kristen bodoh, tetap saja kita pelihara supaya tidak monolog gitu ya. Jadi biar tetap ada keseimbangan ya, walaupun tidak seimbang dalam perdebatannya, tapi di mata hukum ya itu tidak masalah dan itu sah ya ketika ada lawan debatnya sekalipun lawannya tuh bodoh gitu. Jadi tetap saja kita berdakwah tanpa harus melanggar hukum begitu. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Ini Bang ya, ulangan 21 ayat 22. Saya tutup ini ya. Ulangan 21 ya, siap, nomor siap, 22. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat yang dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang ini gantung terkutik Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan. Iya sih, ada ayatnya juga memang ya. Nah, itu dia. Penguburan orang yang dihukum mati. Coba kita lihat. Iya Bang. Coba kita lihat. Yesus ini orang yang dikasihi, kok tiba-tiba dia menjadi orang yang dikutuk. Inilah Al-Quran datang menyatakan bahwa bukan Nabi Isa, bukan Isa alaihi salam yang disalib, melainkan orang lain. Jadi di Islam juga mengakui ada penyaliban itu. Tetapi yang disalib itu bukan daripada Nabi Isa alaihi salam, bukan Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Begitu saudara. Nah sekarang di mana kita bisa menerima bahwa Yesus yang adalah jalan keselamatan bagi Bani Israel itu dikategorikan kemudian sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim? Apa alasannya? Emang dosanya Yesus itu apa?
dosanya Yesus yang saya percaya ini Bang ya, Ya. itu sebenarnya tidak ada sih Bang. Ah. Ya kami juga mengakui dia itu adalah seseorang yang suci. Berarti yang disalib ini siapa? Yang disalib kami mengimani dia itu sendiri, Yesus itu sendiri yang disalib. Karena sebelum dia pun disalib, dia memang sudah direncanakan oleh Tuhan itu sendiri di dalam penyaliban itu sendiri Bang. Rencananya di mana? Sedangkan Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintahnya. Lalu mana dalilnya Tuhan kemudian sudah menceritakan bahwa memang dia harus mati? Kan poinnya adalah salib itu hanya berlaku bagi orang yang dikutuk. Sekarang Benar Bang. Nah, Yesus ada nggak dosa yang membuat dirinya dikutuk? Secara pribadi tidak ada Bang. Tidak ada. Kalau Abang bertanya, benar, Nah, tidak secara ada. pribadi tidak ada. Nah, sedangkan yang dihukum salib itu hanya orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, bukan orang yang menebus dosa orang lain. Tetapi orang tersebutlah yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang harus kemudian mengalami kematian itu, digantung dengan cara terkutuk. Itu dalil. Nah, kenapa saudara-saudara Kristen ini pingin kali Yesus yang disalib di situ? Sama seperti Ya Bang, ya lanjut Bang. sama seperti iblis. Iblis pingin kali Yesus yang disalib di sana. Berapa kali iblis datang mencoba Yesus untuk mencelakai Yesus, tapi nggak berhasil. Nah, sekarang Kristen lagi yang hadir nih, pingin kali Yesus itu yang mati di atas tiang salib. Nah, sekarang kalau kita tanya saudara Kristen, apa alasannya kenapa Yesus itu harus dikutuk? Kan gitu, saudara. Iya Bang, jadi gini Bang, saya yakin sih Bang, iblis itu tidak tahu pasti rencana Allah itu seperti apa Bang. Jadi kalau Abang bertanya, iblis bukan bertanya sih, tadi Abang melakukan statement iblis itu pengen sekali Yesus disalib. Kalau itu saya setuju Bang, karena iblis ikut serta dalam rencana penyaliban Yesus gitu. Iya. Nah, itu dia Jadi, makanya. Lalu Sekarang ketika ada Abang nggak bilang, silakan. tadi Abang bilang kan, kenapa Kristen juga ngotot Yesus disalib? Pada Yesus disalib Kristen tuh tidak ada, bahkan Bible pun tidak ada kata-kata Kristen ya di Bible itu sendiri. Jadi penyaliban Yesus itu berdasarkan Bible sendiri Bang. Ini keimanan kami ya Bang, karena kami mengikuti Bible sebagai ini sih keyakinan firman lah Bang. Disitulah firman kami yakini, bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sih. Ya, tapi masalahnya kenapa harus dikutuk? Bagaimana bisa menyelamatkan manusia dengan jalan kutuk gitu loh? Karena manusia semua berdosa Bang. Karena upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah kutukan. Jadi Yanto, keteranganmu itu dosa salah. manusia itu, Nah, di mana keterangan kamu sama Zuma itu salah, Yanto. Jadi yang benar yang mana, Bro? Jadi Bapak Yanto itu tidak mengutuk Yesus. Di situ dikatakan bahwa karena kutuk manusia, ya kutuk itu apa? Coba Zuma kau terangkan dulu. Apa itu kutuk? Zuma, saya tanya kau dulu. Tanya kau dulu, apa itu kutuk? Kutuk itu laknat, hukuman. Ya, hukuman apa? Apa hukumannya? Hukuman Jenisnya apa? Yang hukuman itu jenisnya apa? Dikutuk, namanya dikutuk itu jenisnya apa? Ya dikutuk. Nah, disinilah kebodohan kau, Zuma. Ya sudah, kau jelaskan apa itu kutuk. Awalnya dengan Kutuk itu apa? Tunggu dulu. Kutuk itu apa?
Udah, kau diam saya jawab. Kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Iya, kau diam saya jawab. Jadi kutuk itu awalnya Tuhan Bapa Yahweh Saya tidak tanya menciptakan. awalnya apa. Saya tanya Dengar kutuk dulu. itu apa. Dari Saya awal. tidak tanya kutuk itu awalnya apa. Saya Awal tanya manusia kutuk diciptakan itu apa? tidak bisa mati. Dengar lo. Awal manusia diciptakan tidak bisa mati. Mana dalilnya? Mana Hidup dalilnya? selama-lamanya. Dalilnya mana? Tetapi Dalil. manusia telah melakukan dosa, karena Dalilnya manusia telah mana? melakukan dosa. Udah, kamu hanya doktrin kamu turun. Kau jangan kasih turun saya dulu, munafik. Mana dalilnya? Kau jangan saya saja kau kalah apalagi Mana Edis. dalil? Mana dalilnya? Kau tuh nggak ada apa-apanya bagi Edis. Dalilnya mana? Saya saja kau kalah apalagi Edis. Mana dalilnya? Dengar dulu. Dalil. Di kitab Kejadian. Iya, di mana? Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Di mana dikatakan Gian Eden Kau- dia kekal? Mana Kau dalilnya? cerewet sekali kau. Saya kan cerewet sekali dalil, kau. Bung. Diam dulu. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita. Kita itu siapa? Menurut Bukan kau itu kita, kita siapa? kami di situ. Bukan kami, kita. Besel menuk itu Kita, bahasa bukan Ibraninya. kita. Kami itu setan, banyak. Kalau Udah, kita itu Tuhan. kamu turun, kamu nggak ada. Diam ilmu. dulu, kau jangan munafik. Saya saja kau kalah, apalagi Edis. Edis itu nggak ada apa-apanya bagi kau. Edis itu kau kecil bagi Edis. Saya. Baiklah kita. Jangan panik, Baiklah. jangan Dengar dulu. panik, jangan Dengar dulu. Diam. Di kau, mana Edis. dalilnya Diam. Adam dicipta di Ganbi Eden kekal? Mana dalilnya? Saya jelaskan. Kejadian Mana dalil? 1 ayat 26. Nggak ada di situ berbunyi. Di situ dikatakan. Baiklah kami menciptakan. Manusia satu ini. Cadaran. Udah kamu turun, kamu nggak ada ilmu adik, kamu nggak ada Baiklah, ilmu kita. adikku Baiklah. yang ganteng, kamu dibawa catat semua penjelasan gurumu ini, oke? Itulah ciri-ciri Kristen yang mengedepankan ego, mengedepankan otak kosong, tak ada dalil, tidak ada dalilnya. Adam itu dicipta kekal di Ganbi Eden, gak ada. Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi berkuasa di bumi. Berkuasa terhadap ikan-ikan, berkuasa terhadap burung-burung dan binatang melata yang ada di bumi. Itu si penipu tadi itu tak ada ilmu. Kamu belajar dulu di bawah, nanti aku naikkan lagi ya kalau kau sudah belajar. Nah gitu saudara. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, apa itu kutuk? Dan saudara tadi yang mulut besar itu, yang mulutnya lebar sampai kuping, tidak bisa memberikan jawaban. Nah mungkin saudara Yanto bisa menjelaskan kepada saya apa sebabnya Yesus ini harus dikutuk oleh Elohim. Tadi ada saya dengarkan karena dosa manusia, karena dosa-dosa manusia, karena dosa dunia. Di mana dalilnya? Ada nggak dalilnya itu? Jadi gini Bang, kalau mengenai dalil ya sebelumnya kan saya udah ngaku sih Bang ya, saya masih awam sih. Namun Iya. saya yakin Immanuel kau sebelumnya belajar dulu ya, habis ini kau naik lagi. ada ini sih Bang, film-film mengenai Yesus juga proses penyaliban. Baru kedua ayat di Yohanes mengenai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Ya, Itu berarti Yesus ada sih Bang. berarti Yesus itu adalah anugerah, bukan kutuk kan? Iya, Yesus memang anugerah Bang, anugerah baik Iya, Bang. bukan kutuk. Terus yang dikutuk di salib ini siapa? Yang dikutuk Yesus sendiri Bang, dia Bagaimana ini, Bang. Gimana Dia ceritanya? bukan dikutuk Bang, dia menerima Sebab kutuk ada ataupun dosa tertulis manusia, Bang. terkutuk lah. Oke. Jadi saudara saya ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak dikutuk, tetapi yang dikutuk itu adalah manusia. Betul ya? Kristen ya? Kristen Ya. yang sekarang pertanyaan saya, apa dosa yang kamu lakukan, saudara lakukan sampai saudara dikutuk oleh Elohim? Dosa banyak sih Bang, kalau Abang tanya mengenai saya apa dosa Iya, saya. coba contoh. Saya akui Bang. Contoh. Berbohong itu dosa Bang. Nah, di mana perintahnya Tuhan datang kepada orang Kristen untuk jangan berbohong?
bersaksi dusta bang, hukum Taurat itu Iya, itu hukum Taurat untuk orang Kristen atau untuk Bani Israel? Ondi, aku nggak mau Untuk- pakai gara-gara itu. untuk kami yang percaya sih bang. Kami yang percaya Taurat, ya Taurat. Bukan. Siapa yang mengenal? Ya, bang, Itulah berarti Anda ini adalah serigala jamar domba. Mau ya? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 34 itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Indonesia, nggak ada. Jadi dosa apa yang Anda lakukan sampai kok Anda merasa dikutuk? Sampai Yesus harus menanggung kutuk itu kan cuma akal-akalan Anda saja karena doktrin dan dogma nenek moyang. Silakan saudara. Izin bang. Untuk masih ini bang, saya nanya sih bang, apakah kitab Taurat tidak diakui? Karena yang saya tahu dari beberapa teman ya, Muslim juga mempercayai kitab Taurat, Injil dan Al-Quran gitu. Iya. Kami percaya Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Nah, terus Kristen apa hubungannya? Kenapa bisa Kristen yang dikutuk ya? Sejak kapan Tuhan berfirman kepada Kristen? Perasaan tidak ada tuh Tuhan berfirman kepada Kristen? Wahai Kristen, wahai non-Yahudi, jangan engkau makan babi, jangan kau berdusta. Di mana dalilnya itu? Nggak ada. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturannya kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Kenapa jadi kalian merasa dosa kalian itu dikutuk, kemudian Yesus yang harus Anda jadikan tumbal? Itu akal-akalan, itu tiada dasarnya, nggak ada dalilnya bang. Kami nggak gini sih bang, kami juga nggak menjadikan Yesus sebagai tumbal sih bang. Lah kalau tidak, lalu untuk apa dia mati terkutuk di atas salib kalau bukan tumbal? Tumbal dari dosa-dosa kalian. Dia sendiri yang datang bang untuk menanggung setiap dosa manusia bang. Di mana itu dalilnya? Ini doktrin semua ini. Anda pasti ke gereja cuma mendengarkan itu semuanya kan? Nggak pernah Anda minta dalil itu. Kita iklan dulu, kita naikkan lagi. Iklan dulu kita. Mana tadi? Siapa namanya? Immanuel. Naik iklan. Udah nggak ada ya? Jangan emosi kawan, santai aja. Gak usah ngamuk-ngamuk. Aku lagi ngantuk begini. Ah ini dia. Immanuel, luka jangan naiklah ke sini. Kutuk adalah Cuma kau itu bodoh, nggak bisa jelaskan kutuk. Kutuk itu adalah kematian. Oh, kutuk adalah kutuk kematian. Itu kematian. Ada nggak manusia yang nggak mati? Berarti kutuk itu adalah orang kematian. Berarti orang Kristen itu yang mati kutuk semua itu. Jadi Yesus itu, Yesus itu menerima kutuk, bukan jadi kutuk goblok. Oh, menerima gitu. Kutuk. Siapa yang jadi mengutuknya? saya punya kutuk kematian. Saya punya kutuk kematian. Saya punya kutuk kematian ditanggung oleh Yesus. Nah, terus kenapa kamu masih mati nanti? Saya punya sakit penyakit ditanggung sama Yesus. Berarti kamu nggak sakit lagi? Jadi nanti kalau pengadilan terakhir, kamu nggak mati lagi. Tuhan Bapak itu melihat Yesus, bukan melihat saya. Jadi kamu nggak mati lagi nih, nggak mati.
Iya, setelah saya mati dan saya akan hidup. Ya, berarti kau masih mati. Lalu apa yang ditanggung Yesus? Yang mati kan tubuhku, yang hidup rohku. Jadi Kalau apa? kau itu Roh Zuma, itu tidak mati. Kalau Roh kau itu itu tidak Zuma, mati. rohmu sudah mati. Makanya kau tidak mengenal penciptamu. Kau menentang penciptamu. Kau memutarbalikkan kebenaran penciptamu. Salib itu kutuk atau Rohmu itu berkat? sudah mati. Salib Rohmu itu sudah kutuk mati. atau Jadi kau itu seumpama udah, hewan, turun. sudah nggak Kamu punya turun. roh. Kamu Kau turun itu ya. hewan, nggak punya roh Kamu sudah. turun ya, tante. Kamu turun. Kau nggak ada ilmu. Kamu cuma nyerocos aja. Silakan lanjut lagi. Itu iklan tadi. Kupikir dia sudah waras, tapi masih gila rupanya. Gimana saudara? Ada ini? Ada dalil? Di 1 Petrus 2 Bang, ayat 24. Apa yang dikatakan di sana? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beli-belurnya kamu telah sembuh. Baik, itu ada validasi dari Yesus ucapan itu? Validasi dari Yesus. Iya. Ayat yang maksud abang Yesus sendiri yang saudara baca tadi itu ada validasinya nggak dari Yesus? Kalau bilang kata validasinya sih, ini aku jadi bingung ini Bang sebenarnya. Jadi gini Bang, ini kan yang kayak iman ini kan Bang di Bible gitu Bang. Iya, maksudnya gini saudaraku, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman sebenarnya siapa? Petrus atau Yesus? Yesus itu adalah firman itu sendiri Bang. Nah, dia tugasnya apa? Menyampaikan firman kan? Iya, dia menyampaikan firman Bang, benar. Ada nggak Yesus menyampaikan tadi? Yang Anda bacakan tadi itu 1 Petrus. Mami nggak mau, Pak. Kalau ini saya akan coba belajar lagi sih Bang. Iya. Jadi sumber firman itu Yesus. Di luar dari ucapan Yesus itu bukan firman yang diterima oleh Yesus. Itu adalah penulis sendiri yang menulis itu. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan dosa Anda yang diambil oleh Yesus, dosa apa yang Anda telah lakukan sampai Yesus yang menanggung? Terus kalau Yesus yang menebus kepada siapa? Menebus kepada Allah itu sendiri lah Bang, kepada Tuhan itu sendiri. Nah, berarti dosa ditebus kepada Tuhan itu sendiri. Sekarang kalau Yesusnya ini dikutuk, kemana perginya dia? Orang yang dikutuk itu kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Ke alam maut. Ke alam maut. Berarti Yesus ke alam maut dong? Iya. Berarti neraka kan ya? Lalu pada hari yang ketiga Bang, dia bangkit lagi Bang. Pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau ada orang melakukan dosa ditanggung hanya 3 hari saja. Habis itu habis, selesai. Nyata. Jadi gini sih Bang. Yesus itu memang manusia sih Bang, memang. Namun dia itu firman itu sendiri Bang. Firman yang jadi manusia. Firman ini apa? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan. Firman berarti Tuhan jadi manusia. Iya benar Bang. Nah, ketika Tuhan jadi manusia, lalu Tuhan siapa? Ketika Tuhan jadi manusia, yang Tuhan siapa? Kami mengimani sih Bang, Tuhan itu bukan tunggal gitu sih Bang. Kami maksudnya tunggal dalam kata lain. Oh, berarti Kristen banyak Tuhannya gitu? Tidak. Enggak, bukan sih Bang. Bukan, itu salah. Ketika Tuhan menjadi manusia, lalu yang Tuhan siapa? Kan Yesus manusia nih, bukan Tuhan dia, karena dia manusia. Dia kan manusia nih. Firman, ya Bang, yang lanjut Bang. Kan firman itu Tuhan menjadi manusia. Berarti berarti Tuhan sudah jadi manusia kan? Iya. Nah, yang Tuhan pada saat itu siapa? Iya Bang. Tuhan pada saat Yesus jadi manusia, Tuhan itu juga ada Bang di surga, bertahta. Tadi katanya sudah jadi manusia. Mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Tuhan itu juga namun firman-Nya itu turun. Turun.
Maksudnya firman dengan Tuhan ini beda. Jadi kami gini bang, ada tiga bang, kami ada tiga bang. Oh, Tuhannya ada Bapa, tiga. kami Maksudnya, mengakui ada tiga bang. Bapa, Firman, maksudnya, dan Roh Kudus. maksudnya ada tiga Tuhan entitas, ini. tapi satu bang. Maksudnya, Tidak. coba Bang, satu. coba Anda jelaskan ke saya Satu, tiga tapi satu Esa, itu. satu Esa. Maksudnya tiga tapi satu itu bagaimana maksudnya? Tiga nih, tiga. Tapi satu, gimana maksudnya itu? Roda becak kah atau apa? Kayak gimana? Jadi ini sih bang, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapak itu, Kalau di- Bapak itu apa? Bapak itu apa? Ya, Bapak itu Tuhan. Bapa itu Allah, Tuhan bang. Iya. Yesus. Kalau Yesus, Bapak. Yesus ini Bapak juga, Yesus adalah Firman. bukan Firman Bapak. Allah. Tidak Firman Dia bang. bukan Bapak, Yesus itu adalah bukan Firman. Bapak. Dia bukan Bapa benar. Ah. Dia bukan Bapa, tapi nanti akan jadi satu dengan Bapa. Oh, berarti yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Nanti dia Bapak. akan jadi satu dengan Bapa bang. Yang tadinya bukan Bapak berubah menjadi Bapak. Bukan berubah, tapi menjadi satu bang. Oh, tadinya tiga. Jadi satu. Tadinya Jadi tiga. dia bukan berubah jadi satu begini, diterikat begini. Jadi mereka masih sering biasa Bukan komunikasi berubah nanti. sih bang, menjadi. Menjadi. Jadi manusia Yesus menjadi Bapak yang Iya, bukan jadi manusia. kalau salah pemahaman sih bang. Jadi Iya, iya. Gimana Anda bisa memahamkan sebenarnya saya? bang gini bang. Iya. Gini, maaf bang ya. Apapun Adakah sebenarnya yang bisa dijadikan yang contoh? kami jelaskan, apa yang kami jelaskan sih bang, itu nggak akan bisa jadi hal yang bisa abang pahami gitu. Karena bagaimanapun juga keyakinan abang kan pasti berbeda. Ketika abang sudah mampu memahami, pasti abang akan meyakini. Kalau abang pasti meyakini, pasti abang akan berpindah. Bagaimana saya bisa Jadi, memahami, saudaraku? Yang dimaksud paham itu adalah kekuatan akal. Bagaimana bisa masuk akal sesuatu yang tidak masuk akal? Sama halnya sih bang. Bagaimana Sama. bisa sesuatu yang tidak masuk akal bisa dipahami itu gimana maksudnya? Tuhan itu satu, tapi ada tiga. Jadi gini bang. Mati satu, ada cadangan dua. Jadi Itu gini maksudnya. sih, ketika bukan bang, Allah itu tidak bisa mati bang. Yang mati apa? Allah itu tidak bisa Yesus mati. kan? Jadi gini bang, Allah tidak bisa mati, Yesus bisa mati. Berarti kan beda. Beda nggak nih? Jadi saat dia jadi manusia, dia benar. Saya akui bang, dia benar mati. Namun dia bangkit lagi yang bang. jadi manusia ini siapa? Firman bang, Firman Beda lagi. itu jadi manusia. Jadi lalu Bapa, dan ya bang. Bapa, Firman, Yesus, Roh Kudus, ada 4. Enggak, Firman itu jadi manusia dan disebutlah dia Yesus bang. Iya, ini Bapa. Yesus itu adalah Firman. Bapa, Bapa. kemudian Firman, ya kan? Kemudian Roh Kudus. Di antara 3 ini yang menjadi Yesus adalah Firman, betul? Sisa 2. Benar. Ini yang mati. Ketika Iya, ini Bang. mati masih ada Tuhan Anda masih ada cadangan 2. Tidak seperti itu sih bang, cara pemahamannya bang. Jadi cara pemahamannya saya harus gila dulu gitu. Kan tadinya ada Bapa, Tidak, bukan ada bang. Jadi gini sih Bapa, bang, kadang ada ketika Firman, kita ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Si Firman jadi daging. Ketika dia jadi daging mati. Iya, Bang. Mati dia. ya, Ini yang jadi daging nggak? iya, Ini yang jadi daging, Mati. bukan? Bukan ini yang jadi daging kan? tidak. Yang lain tidak akan jadi. Yang ini Firman aja yang jadi daging. Tidak bang. Benar, Firman itu yang jadi manusia, jadi daging. Ah, berarti masih ada cadangan 2. Kak iya kan?
Jadi ini mati tidak apa-apa. Mati juga Roh Kudus pun tak apa-apa, masih ada Tuhan satu. Tidak, ini Yang penting jangan mati tiga-tiganya, begitu kan? Dia itu tidak mati sesungguhnya, Bang. Pura-pura acting gitu. Jadi gini abangku. Jadi dia pura-pura mati. Bukan abangku, gini abangku. Ini gimana sih, Bang? Iya, coba buat saya jadi gila juga, coba. Jadi gini, Bang. Gimana? Firman itu dia mati secara kedagingan, Bang. Dia bukan mati seperti yang abang maksud ketika dia benar mati secara daging. Dia itu musnah, tidak sih, Bang. Enggak seperti itu. Apa bedanya dengan dia itu apa mati bedanya secara dengan daging? Iya, apa bedanya dengan bom ketika dia mati, dagingnya yang mati, rohnya tidak? Bedanya di mana? Bonbon? Iya. Bonbon nih apa sih, Bang? Aku juga baru. Bonbon itu Tuhannya orang-orang yang nyembah gunung. Mati, jasadnya yang hancur, tapi rohnya tidak. Apa bedanya? Kayaknya semua manusia sih gitu sih, Bang. Nah, itu dia yang makanya. Beriman. Itu dia makanya. Semua manusia akan mengalami kematian dan yang mati jasadnya, rohnya tidak. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah ada 3 Tuhan. Satu Bapa, satu Firman, satu Roh. Yang Firman ini turun menjadi manusia. Tinggal 2. Ketika ini mati, masih ada 2. Betul? Ini siapa yang bangkitkan ini ketika dia mati? Dia bangkit dengan sendirinya, Bang. Itu oleh karena itu, Bang, kami percaya bahwasanya dia itu benar, Bang. Dia akan bangkit pada yang ketiga. Dia itu tidak dibangkitkan oleh siapapun, tapi dia akan Tapi kalau ada dalilnya dia dibangkitkan, seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, gimana dong? Dia dibangkitkan. Tolong tampilkan, Bang. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kalau nggak salah, coba. Benar nggak ya, teman-teman? Coba. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, coba Anda baca. 2, Bang, ya. Iya, atau 32. Jadi seluruh kaum Israel harus Kisah Para Rasul 2 nomor 32. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu dia jadi kamu menjadi Tuhan. Bang. Jadi Allah sudah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Kok dia dijadikan Tuhan lagi? Yang tadinya bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Kalau nomor 32-nya, Yesus inilah yang kemudian yang telah dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan. Gimana itu ceritanya? Coba nomor 32-nya Anda baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Anda capek? Anda capek, Bang? Enggak sih, Bang. Sebenarnya beradu sih, Bang. Beradu pemikiran sama beradu doktrin. Gimana cara menjelaskan jelasnya? Enggak bisa. Aku enggak bilang doktrin, Bang. Ya doktrin lah itu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Menjelaskan gimana itu? Ternyata berat sih. Tuhan Yesus dibangkitkan. Gimana dong? Sama halnya, Bang. Yesus Tuhan, tapi dibangkitkan. Iya, tadi Anda mengatakan tidak ada siapapun yang membangkitkan. Mana yang betul? Tuhan, iya. Tadi Anda mengatakan dia tidak dibangkitkan oleh siapapun. Gimana? Jadi gini, Bang, kan siap bang. Jadi gini, Bang, kan. Nah, di sini kan dia bukan Bang, Tuhan. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti dia bukan Dan Tuhan, Yesus karena itu dia adalah Tuhan, dibangkitkan Bang. oleh Jadi Tuhan. kalau atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan membangkitkan Tuhan gitu? Tapi ada ayat. Makanya saya katakan benarlah ucapan Yesus Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 23.
bahwa penyaliban itu adalah satu kebodohan. Paulus sendiri yang mengatakan bahwa salib itu adalah satu kebodohan bagi Immanuel. Kita iklan dulu bang, kita naikkan Immanuel. Sudah belajar dia tadi di bawah. Halo saudara Immanuel. Kau Zuma, kenapa selalu kau turunkan saya Zuma? Kau nggak berani sama saya. Kau mulutmu yang bercadar itu yang bicara terus, bukan saya. Kutuk Kau adalah pakai cadar aja kau. kutuk adalah Kutuk itu adalah kematian. kematian. Kenapa Kematian Yesus? roh jasmani dan kematian rohani. Oh gitu. Kau sekarang Zuma, rohanimu sudah mati, makanya Kenapa kau lari ke tidak saya? mengerti kebenaran. Kau Kenapa hanya lari ke memutarbalikkan saya? kebenaran Kenapa lari ke untuk saya? mendapatkan orang menipu Ini orang-orang temanya. bodoh. Lalu kau Temanya dapat ini. cuan, kau dapat uang. Salib itu kutuk atau berkat, itu temanya. Jangan kemana-mana. Salib itu kutuk atau berkat? Iya, salib itu dipakai oleh Bapak Yahweh dalam Yesus Mesia, dipakai untuk Yesus memikul kutuk manusia. Oke, Karena berarti- begini Zuma, karena berarti kalau salib itu manusia kutuk, kan? mencari Tuhan, karena Berarti- kalau manusia mencari Tuhan, mustahil ditemukan Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, maha mulia. Jadi Tuhan Tetapi harus kalau turun. yang maha mulia Jadi Tuhan turun. mencari orang Menjadi kutuk, berdosa, gitu. pas, ya itu hukum Tuhan. Oh, berarti Tuhan harus turun menjadi kutuk. Karena keadilan Tuhan, makanya manusia mati terkutuk. Oh gitu. Makanya pada saat Adam dan Hawa, Adam dan Hawa jatuh jadi dalam Tuhanmu itu dosa, turun ke bumi menjadi kutuk, gitu. itu Yesus melakukan semua apa yang sudah dimotong oleh berarti nabi-nabi kau sudah Ibrani, mengakui. bukan Berarti nabi kau sudah Arab ya, mengakui nabi bahwa Ibrani. Tuhanmu itu adalah Semua yang makhluk dilakukan, terkutuk, gitu. semua yang dilakukan Yesus Jadi kau itu sudah adalah akui. sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para Berarti kau nabi. sudah akui bahwa Tuhanmu itu makhluk Dalam terkutuk. kurung bukan nabi Arab. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk, gitu. Menanggung kutuk manusia. Iya, sehingga dia menjadi kutuk. Sehingga dia menjadi kutuk. Berarti kau sudah Karena akui dia- bahwa karena sembahanmu dia itu mengambil- adalah kutuk. Karena Berarti dia kau sudah mengambil akui. kutuk, dia Iya, berarti mengambil kau sudah kutuk akui bahwa manusia sembahanmu itu sehingga adalah dia kutuk. menjadi kutuk. Oke, bagus. Terima Ah. kasih. Tapi Kamu sudah akui. inti, dengar dulu, Kamu dengar sudah dulu. akui. Nah, kamu sudah Dengar dulu, akui dengar bahwa dulu. kau menyembah kutuk. Nah, kita dengarkan tadi dia akui bahwa Yesus mengambil kutuk, dia mati dengan jalan kutuk. Berarti dia sudah akui si Immanuel ini penyembah makhluk terkutuk. Bagaimana saudara Yanto? Saudara setuju kalau Anda penyembah makhluk terkutuk? Oh, dia salah tadi itu ya? Salah bang. Oh. Bukan. Enggak, Bang. Jadi Oh, dia bukan tadi sih, Bang. akui. Dia Abang tadi ambil akui kesimpulan. itu. Maksudnya Dia yang sudah salah, akui tadi. Bang. Cuman saya tidak bisa biarkan dia terlalu banyak bicara karena dia nyerang pribadi. Dia bukan mau membahas tema, dia mau menghina. Begitu saudara. Jadi Yesus itu mati dengan jalan menjadi kutuk. Ya bang, benar nggak? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada Galatia 3 nomor 13. Galatia berapa? Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di tiang salib. Itu Tuhan saudara. Izin bang, maaf. Galatia 3 nomor 13. Sorry bang. Iya. Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab tertulis terkutuklah orang tergantung. Iya. Oh, Jadi ini judul yang digantung tema di yang tiang tadi salib di awal itu ya bang ya. terberkati atau terkutuk. Nah, Yang terima digantung ya kasih. pasti terkutuk bang. Berarti Yesus ini terkutuk. Berarti
Iya, iya, iya. Saat Memang dia di kayu betul. salib, gini bang, maaf bangku, maaf. Jadi gini, saat siapapun terkecuali juga Yesus sendiri bang ya, juga ketika dia ada digantung kayu salib bang, itu seseorang itu akan jadi terkutuk. Yesus juga pun akan jadi terkutuk karena bukan dianya yang terkutuk bang, Yang tapi dikutuk karena di dia situ menerima kutukan terkutuklah dan dia. jadi Siapa yang terkutuk, digantung Bang. di sana, Bang? Gitu sih bang pemahamannya. Kristen atau Yesus? Berarti yang Iya. terkutuk siapa? Yesus kan? Yesus abangku. Jadi gini loh abangku. Heeh. Benar Yesus, tapi Gimana gini bang tuh? pemahaman kami bang ya. Ya gini pemahamannya bang. Yesus itu benar sudah terkutuk, tapi bukan karena dia jadi kutuk Iya, bang, tapi karena menerima betul kutuk itu. bang, bukan Karena jadi dia kutuk, dikutuk, tapi karena dia menerima. dikutuk. Dia dikutuk sama Elohim. Itu fakta. Dalilnya seperti itu adanya. Jadi saudara-saudara Kristen ini menyembah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu dalil loh. Di dalam kitab saudara itu dalil. Jadi mau bagaimanapun cara Anda kemudian untuk melampiaskan ketidaksenangan Anda dalam menemukan diri Anda menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, itu nggak bisa, Bang. Ya. Jadi gini ya bangku, maaf ya bang ya. Ini pemahaman seperti ini pasti memang sangat sulit juga diterima sama sebagai orang yang nggak percaya gini bang kan. Sama halnya bang, saya pun juga nggak bisa menerima cerita kayak kepercayaan di orang abang gitu, yang Iya, karena dimana Yesus itu yang orang disalib suci, gitu nggak kan. mungkin dia dikutuk. Itu loh. Betul. Benar bang. Benar bang. Jadi Iya. gini loh bangku, izin bang ya, ini diskusi sih ya bangku kan. Sama halnya bang, saya juga sulit menerima logika ketika Yesus itu tidak Kenapa disalib sulit? dan malah terangkat ke surga. Kenapa bisa? Karena Karena yang disalib, karena gini ya bangku, izin bang kan. Karena di cerita ini saya nggak tahu sih benar atau tidaknya bang ya, di orang abang itu kan yang disalib bukan Yesus tapi seseorang yang berbeda betul. dari Kan dia. digantikan. Yang kan disalib itu kan orang yang dikutuk, betul kan? Diganti. Yesus ada nggak perbuatannya yang Iya, ada bangku, nggak benar perbuatan saat orang Yesus dikutuk. Setuju. yang mengindikasikan dia dikutuk? Ada nggak? Tidak ada. Berarti bukan Yesus. Tidak Berarti ada, bukan Bang. Yesus Tidak yang ada. dikutuk Saya juga di situ. mengimani, benar. Tetapi orang yang memang Jadi memenuhi gini. syarat untuk dikutuk, gitu loh. Iya bang. Oke bang. Jadi gini bang kan, kita kalau kita memaksa logika kita manusia ya bang ya. Ini memaksa, sama halnya kayak abang menggunakan logika manusia juga. Bukan loh, Anda Semua kan menentang, jadi pertentangan bang. Anda menentang Bible Anda sendiri. Pertentangannya Di mana di situ kok tidak? tidak bang. Jadi saya akan mengakui secara mutlak bang isi di Bible itu. Jadi Hanya saja kan abang yang tidak dikutuk ini menerimanya. Yesus kan? Itunya bangku. Nah, dia Ya, menjadi Yesus kutuk. menerima kutuk dan Apa jadi sebabnya kutuk. dia menjadi kutuk? Iya bang. Di mana Karena untuk dalilnya menanggung konsep dosa penyaliban setiap itu manusia bang, karena adalah ya, orang yang menerima kemudian dosa-dosa lain untuk ditanggungnya, itulah yang disalib. Di mana itu kaidah itu muncul? Hanya ada dua kan? Orang Yahudi melakukan hukum salib kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang Roma melakukan hukum salib kepada penjahat atau mereka yang melakukan tindakan pemberontakan terhadap negara, penjahat nasionalis. Itu yang dihukum salib. Tidak ada kaidah salib kepada orang yang menanggung dosanya orang lain. Itu konsep dari mana itu Anda dapatkan itu?
Nah, Ini itu bang berarti konsep dari di Bible, wartawan. bang, konsep firman, Bukan ajaran konsep Yesus dan ini bukan. bang, bukan konsep Hmm. gini bang, bukan. Jadi gini bang, saya jadi kan saya pun juga bang nggak menyangkal bahwasanya bang yang disalib itu orang-orang yang menanggung dosa, enggak bang. Ini prinsip keimanan saya sendiri sih bang, atau bagi kami yang percaya mengenai khusus Yesus sendiri, bukan selain Yesus, gitu sih bang. Kalau untuk mereka yang disalib selain Yesus, Nah, ya terus mereka kenapa yang harus benar-benar Yesusnya mutlak ini beda? bersalah. Kenapa beda ini konsepnya untuk Yesus? Karena dia bang sudah Di mana nubuatan itu dinubuatkan, bang, muncul? seperti yang kami imani bang. Yesaya itu Di Yesaya, bercerita Bang. tentang Raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem. Berbicara mengenai Yerusalem dan juga Yehuda. Bukan berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca. Boleh enggak Anda baca satu kali aja? Ulangan 1 nomor 1. Boleh enggak? Sorry, Yesaya 1 nomor 1. Saya ingin dengar. David. Iya. Yesaya 1:1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Ada Hizkia, dari zaman raja-raja Yesus Yehuda. itu ada. Ada. Ada enggak? Ini kan Dari berbicara mengenai zaman Yesus. Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, 4 kan? Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak di situ Yesus? Enggak ada Yesus di situ. Iya bang. Hah? Yesus itu Yehuda bang. Di mana dalilnya Yesus, Yesus itu Yehuda, Bang. Alamak, mulai ngaco ini, sakit ini. Ayo. Belajar lagi. Saudara David. Ya lo, Ya, masih bertanya Mbak makhluk terkutuk, Bang? masih bang. Masih. Oke, ini tadi masalah tentang kutuk ya bang. Iya. Nah, Yesus itu betul bang. Dia makhluk terkutuk. Dia datang ke dunia itu menjadi manusia dan dia juga punya kuasa keilahian. Itu Mana bisa kuasa keilahiannya mana? Coba tunjukkan sepotong aja. membangkitkan orang mati. Ya, Itu dia membangkitkan orang mati dijawab sendiri oleh Yesus di bang. dalam Ya. Yohanes 5 nomor 36. Bang, cuma orang nabi yang bisa membangkitkan orang mati, ya, itu punya kuasa keilahian cuma Yesus. Satu, dia bisa abang coba lihat siapa nabi yang bisa menghapuskan dosa. Enggak ada Yesus pernah menghapuskan dosa, enggak ada. Yesus mengampuni dosa. Enggak ada dalilnya. Ada. Silakan. Itu tertulis. Di mana? Iya, Yesus mengampuni dosa. Di Ya, mana dalilnya itu Yesus ketika- mengampuni dosa? Nah, dosamu sudah diampuni. Itu ketika sama pelacur yang Saya ketahuan. juga bisa mengatakan itu, dosamu telah diampuni. Bang, Bukan siapa nabi yang berani? Siapa saya utusan? nih, saya bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Abang utusan, abang nabi Tetapi nggak? saya tidak mengatakan Bang. dosamu telah aku ampuni. Mana dalilnya Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Mana? Iya, dia nggak bilang. Tapi ada nggak nabi yang bisa bilang dosamu telah diampuni, jangan berbuat Ya, dosa lagi Yesus. supaya tidak lebih Yesus. parah dari itu. Yesus. Ya, coba abang bayangin, Muhammad pernah nggak ngelakuin itu? Enggak kan? Kalau Nabi Muhammad itu dia adalah Bisa bang, karena Muhammad menghapus, tidak punya mujizat. dia Mujizat menghapus itu- dosa. Dia bukan nebus dosa kalau Nabi Muhammad. Mujizatnya Muhammad itu dibandingkan mujizat Yesus tidak ada keilahian, tidak ada itu. Nabi Muhammad Keilahian. itu menghapus Itu adalah dosa, dongeng. bukan Tidak ada, Bang. menebus dosa. Muhammad adalah dongeng. Isra Mi'raj itu adalah dongeng. Itu tidak ada yang melihat. Nah, Dah, itu. terserahmu lah. Kita kembali Iya, ke Bang. tema ini. Nah, Kita temanya, ini. iya, Yesus itu karena datang ke dunia, dia menjadi seorang manusia. Dia Terus menjadi seorang manusia. Firman itu menjadi firman manusia. itu apa? Firman itu apa? Ya, firman itu menjadi manusia. Iya, Itu firman ada- itu apa? Firman itu apa?
Firman itu adalah Allah. Dan Di Allah mana itu adalah dalilnya? firman. Di Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Enggak, di kejadian. Di kejadian itu udah ada. Jadi maksud lu Tuhanmu menjadi manusia. Ya iya loh bang. Tuhan Nah, terus? menjadi manusia. Setelah Tuhanmu Dengar, menjadi Bang. manusia, Bang. berarti Tuhanmu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengar bang, dengar. Kan abang bilang salib itu kutuk atau berkat, kan? Ya, abang itu karena dosa-dosa manusia semenjak Adam dan Hawa, kita tidak layak lagi melihat Allah. Dalil, di mana dalilnya? Kita tidak layak. Di mana dalilnya? Kita tidak layak bang melihat Allah itu. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak, Bang? Enggak bang. Saya Enggak. dengar dulu saya. Berarti Anda cuma ngomong-ngomong, Enggak ada nggak ada yang dalil. Membodohi aja itu artinya. Bukan membodohi bang. Dengar. Mana dalilnya? Saya nggak bilang nggak ada dalil. Saya nggak ahli kitab. Tapi tapi ini ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Di surat Roma, surat Iya. Paulus. Bang, ini ada di Alkitab. Abang searching Iya, aja. suratnya Paulus kan? Enggak. Saya baca ya bang. Saya bilang sama abang. Karena dosa-dosamu, kau itu mati melihat Allah itu kok mati, nggak sanggup. Makanya ketika Musa ketemu sama Allah di Gunung Sinai, bang, itu berbentuk api. Lepaslah kasutmu katanya kan sama siapa? Karena tempatku kudus. Dia sampai tersungkur. Musa itu sampai tersungkur, bang, nggak sanggup melihat api itu. Iya bang. Maksudnya apa? Terus, bang, kenapa Yesus itu jadi terkutuk dan dia disalib? Itu Dia juga saudara menjadi- akui. Yesus jadi terkutuk. Anda akui kan? Berarti Yesus itu makhluk terkutuk. Kan gitu. Dia jadi Anda makhluk sembah. terkutuk. Di saat dia detik-detik terakhir dia makhluk terkutuk, biar abang tahu. Nah, Kenapa udah. saya bilang dia makhluk Berarti terkutuk? salib itu adalah Benar. kutuk. Udah. Ya memang iya. Salib itu bagus. kutuk. Dan itulah lambang kemenangannya seorang Kristen. Iya. Jadi lambang Itulah- kemenangan ya. Kristen itu adalah kutuk kan? Iya, disitulah Oke, baik. dipatahkan semua segala kutuk itu. Karena apa? Tidak ada satupun, tidak ada satupun yang manusia di bumi ini yang sanggup melawan, yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Abang tahu hukum Taurat? Abang tahu hukum Taurat itu? Nggak ada Tahu. sanggup. Yang Abang mana? nggak akan Yang sanggup. mana yang tidak bisa disanggupi di Taurat itu? Yang mana yang berat di Taurat? Saya Yang baca mana? hukum Taurat ya bang. Ya, silakan. Ya. Semua itu nggak ada yang sanggup melakukan Siapa? hukum Taurat itu. Apa itu yang berat di Taurat itu apa? Yang berat di Taurat itu apa? Tunggu bang, saya bacakan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat itu ya bang ya. Iya. Saudara Yanto masih kuat di sini atau mau istirahat biar kunaikan yang lebih strong lagi? Saya nggak lama-lama nih bang ya. Saya cuma habis ini. Oke, saya cuma kasih apa ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Apa yang berat? konteksnya ini, Bang. Dengar. Ini Iya. sebelum kedatangan Yesus. Iya. Hukum Taurat ini sebelum Iya. perjanjian baru. Ini adalah perjanjian lama. Iya, yang berat yang mana? Nah, akulah Tuhan Allahmu. Ya, enggak berat itu. Jangan ada Allah lain. Enggak berat. Ya. Apalagi? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Enggak apapun berat itu, enggak berat. yang ada di langit Apalagi? dan bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Iya, enggak berat itu, enggak berat. Itu menurut Lagi? abang nggak berat. Loh, Ingatlah ngapain mau hari nyebut-nyebut Sabat nama yang Tuhan kudus dengan kalian. sembarangan? Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Enggak berat Abang itu. mungkin. Enggak. Enggak berat. Dengar. Jangan munafik. Abang bilang nggak berat. Ini hukum Taurat kelima ini adalah paling fatal di hukum Taurat. Yang Nggak mana itu? mungkin. Abang di dalam oke lah abang sekarang nurut sama orang tua. Iya mak. Tapi di dalam hati abang nggak mungkin abang itu pas disuruh misalnya pada saat hari abang lagi main, cobalah lagi main video game. Kau cuci piring, kau apa nggak mungkin bang? Orang tua apa ini? Lagi senang apa? Nggak mungkin bang. Itulah adalah kemunafikan. Itu adalah Gitu. kemunafikan. Iya, saya hanya ngasih tahu itu. Jangan membunuh, jangan berzina. Abang Apa pernah yang berat? berzina? Ya, itulah bang. Jangan mencuri. Abang pernah nggak mencuri? Abang tanya aja hati abang sendiri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Abang Berat itu, Bang.
Bang, saya udah pernah ngikutin konten abang. Abang aja bersaksi Itu berat, dusta. itu berat bang. Abang pernah itu ayat di mana abang plesetin itu ayat Alkitab itu. Nah, jangan bang, jangan seperti itu, ya. Terus yang terakhir, jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini Itu berat. istrinya. Jadi maksudnya saudara, Anda nggak bisa nahan untuk tidak melakukan itu, gitu. Hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Jadi maksud saudara tidak bisa tidak melakukan itu, gitu. Dengar dulu. Yang ke-10 ini dilakukan oleh nabimu, Bang. Apa itu? Iya, yang ke-10 ini udah dilakukan oleh nabimu. Apa itu? Ya, Bang, baca loh hukum Taurat yang ke-10. Kenapa punya itu? Apa? Jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini istrinya, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau keledainya, ataupun milik tetanggamu. Ini dilakukan oleh. Anda pernah baca perjanjian lama bagaimana Tuhan mengambil istrinya orang untuk dipertontonkan depan umum? Siapa Bang? Siapa? Udah bang, kita nggak usah ke situ. Nanti Anda malu. Nggak usah ini. Kita bahas ini. Ini tema dulu, tema. Kita masuk ke tema. Hukum Taurat yang ke-10 ini batal ini. Ini dilakukan oleh nabimu. Artinya Anda tidak kuat untuk tidak melakukan itu. Jangan rumah tetanggamu. Jangan mengingini istrinya. Ini dilakukan oleh nabimu. Artinya Anda tidak bisa tidak melakukan itu. Coba tanya hati kecilmu, Bang. Ya. Anda turun ya. Kalau Anda tidak mau diam, Anda turun. Kalau tidak mau ganti-gantian, Anda turun. Anda nggak bisa, Bang. Anda. Hukum Taurat itu untuk siapa? Bang, hukum Taurat itu untuk orang Bani Israel. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Benar. Bukan untuk nabiku juga. Yesus didatangkan. Kamu ke gereja sana. Kamu bicara sendiri, nggak ada urusan saya dengan mulutmu itu. Oke? Gimana Saudara Yanto, Anda sudah baca dalilnya? Dalil yang mana ini bang? Lo tadi? Lupa. Ya, apa itu bang? Yang tadi itu? Sampai mana tadi bang ya? sorry maaf bang, gagal fokus. Ya, jadi Anda ini tadi meninggalkan saya kemana? Tapi aku nggak meninggalkan abang loh. Fokus dengar pembicaraan orang abang. Alamak. Tadi kan kita minta data tuh, Yesaya 1 itu bukan untuk Yesus. Saya minta dalilnya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Anda mengatakan Yehuda. Di mana Yesus disebut Yehuda? Anda cari dalil. Ya. Di mana itu? Oh ya, sorry Bang, Yesus. Jadi dia sudah akui tadi ya teman-teman bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk, kata si siapa? Saudara kita tadi. Matius 1 ayat 1 Bang, sisilah Yesus Kristus anak Daud. Iya, di mana dia disebut sebagai Yehuda? Jadi gini Bang, di ayat ini Bang, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan sampai seterusnya. Dan sampailah Bang ke, ini dipersingkat sih Bang ya, ke ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Iya, di mana Yesus disebut Yehuda? Yesus dibilang disebut Yehuda karena DNA genetik Yehuda ada pada dirinya Bang. Loh, enggak, kan ini bercerita tentang mimpi Yesaya bin Amos tentang Yerusalem, tentang Yehuda pada masa Hosea. Iya, itu kan? Iya, pada masa Hezkia. Tidak ada masa Yesus. Bukan Yesus yang diceritakan di Yesaya itu, bukan. Lagian kalau berbicara mengenai nubuat dan ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus itu, maka tidak mungkin Yesusnya ini menceritakan dirinya seperti yang Anda uraikan itu. Tidak mungkin kemudian Yesus
dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, tetapi kemudian Anda tidak dapat memungkiri apa yang terjadi, bahwa Yesus itu disalibkan karena dinubuatkan oleh Imam Kayafas tahun itu juga. Gitu loh. Tahun itu juga Kayafas imam besar bernubuat, Yesus harus mati untuk Bani Israel, untuk bangsa ini. Kenapa dia harus mati untuk bangsa Israel? Karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus itu berniat untuk dibunuh. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya. Itu nggak ada. Itu akal-akalan kalian aja itu. Mencocokkan kitabnya orang Yahudi gitu loh. Oke, jadi kita kembali kepada tema kita. Salib itu adalah kutuk. Salib itu tidak ada berkat. Sepakat kita? Saya sepakat Bang, salib itu kan berkat. Saya kan nggak menyangkal itu sih Bang. Oke, baik. Karena, iya Bang. Kita naikkan Kristen yang lain boleh, saudara? Saudara Yanto? Siap Bang. Makasih Bang ya sharing-sharingnya Bang. Makasih. Oke, besok bisa naik lagi ya. Siap Abangku. Siap. Makasih, siap. Tadi ada Edis teman-teman. Siap Mana terus Bang. Sama-sama, saudara Yanto, makasih. Tadi ada Edis teman-teman, mana dia? Iya malam. Tadi ada Edis, mana dia? Edis. Naik sini teman-teman, aku ngantuk. Mana dia? Ini kurang lebih 60 permintaan. Allahu Akbar, ngantuk. Gak bisa ya saudara ini Kristus, gak bisa naik ya. Jaringan Anda gangguan Bang. Mana ini lagi Oten? Sudah 2 Oten mengakui kalau Yesus itu, kalau salib itu kutuk. Teman-teman, kita kasih cukup 3 ya. Habis itu kita rehat dulu. Ngantuk kali aku, entah kenapa ini. Kebanyakan makan buah kali ya teman-teman. Oten kamu mana Oten? Ini kenapa Islam yang mau naik? Oh ini Alitea. Dua temanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. 2 temanmu sudah mengakui bahwa salib itu kutuk. Menurutmu gimana? Ya memang lambang salib itu kan lambang kutukan kan? Oke, 3 ya. Udah 3 yang itu masih ada mengakui penjelasannya. Berarti kalian menjadikan simbol kutuk itu sebagai lambang agama, betul? Bukan seperti itu. Dengar dulu lah. Gimana sih Apa ini? itu? Apa itu? Begini, kan Yesus itu Ya. kan manusia suci kan, nggak ada dosa. Iya. Nah, Terus? ketika dia menyatakan kebenaran dia adalah anak Allah. Anak Allah itu kan istilah, bukan berarti Allah Bapa melahirkan, bukan gitu. Iya. Ya ada yang mulai tuh temanku. Mesti Ya, open cam ya? Ya, terserah mau buka kamera boleh, Tapi kalau tidak perempuan juga nggak boleh. usah lah nanti ini kan. Iya, terus? Nah, hukumnya pada saat itu kan digantung kan di kayu salib. Ya. Salib Nah, lalu- itu untuk orang yang terkutuk. Makanya ayat selanjutnya dibaca, Yesus itu tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Nah, iya. Tidak terkutuk dijadikan Tapi dia terkutuk. tidak terkutuk Maka lah, dia dia manusia terkutuk. paling suci. Setelah Tidak ada dia dosa. disalib, dia terkutuk, betul? Dijadikan terkutuk, bukan berarti Iya, dia dijadikan terkutuk. Dijadikan terkutuk berarti dia jadi berkat atau jadi terkutuk?
Enggak, makanya makna dari penyaliban itu, itu Apa? Jeff Colby mau naik tuh. Nah begitu. Apa makna daripada penyaliban itu, apa maknanya? Iya, maknanya Yesus itu ini mengalahkan, kan setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan maut. Enggak ada urusan dengan itu. Ini Lah, kita bicara itu ke mengenai situ, salib. itu ke situ. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Tuh kesimpulannya di situ. Yesus adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan surat Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Ya Terkutuklah baca dia. baik-baik, baca Iya, baik-baik. sebab terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu kutipan dibaca Rasul Paulus. Iya, Itu. dia di situ siapa? Iya, ya Yesus. Yesus. Berarti yang terkutuk bukan di tiang berarti. salib siapa? Bukan berarti dia terkutuk versi Kok kedua, bukan kan Yesus berarti? Kok bukan berarti? Kan Paulus mengatakan, sebab terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Iya, itu kutipan botol. Iya, dikutip itu karena yang digantung di tiang salib ini terkutuk atau diberkati. Iya, tapi Yesus itu tidak bersalah sebenarnya. Iya, tidak bersalah, tapi Karena setelahnya dia manusia yang nggak ada dikutuk. dosa. Nah, dia dikutuk. Ini nggak paham-paham sih, ini botol kali. Di Yesus. situ yang tidak paham. Di situ mau menipu tapi tidak lolos. Nggak gitu botol. Gimana? Enggak gimana? Sebab Lah, ada sudah tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia? Iya, itu kutipan botol. Iya, saya tahu. Paulus itu mengutip kutipan itu untuk siapa? Untuk siapa kutipan itu Aduh, ya dikutip? Allah. Untuk Zuma ini siapa? kok Zuma nggak paham-paham ya? Untuk siapa kutipan itu diambil oleh Paulus? Untuk siapa? Iya, itu maknanya itu begini loh. Jadi Yesus silakan. tapi kamu tahu nggak Yesus itu manusia nggak ada dosa. Iya, tahu dong. Nah, Masya Allah. Jadi dia udah tahu sebenarnya, cuman dia main framing aja. Bukan framing, itu tertulis loh. Iya, itu framing. kan kutipan. Bedakan kutipan dengan pernyataan. Oh, Iya, Yesus itu kutipan terkutuk. ini Bedakan. diambil. Saya tanya dulu, jujur. Kutipan ini diambil Makanya untuk selalu siapa? jujur. Kutipan ini diambil untuk siapa? Iya, itu pernyataan kutipan, itu bukan berarti di sebuah narasi. Kamu tidak hujatan. nggak bisa kau lolos membohongi di sini, nggak bisa. Lah, di sini Kutipan selalu itu jujur. Kutipan itu diambil untuk didudukkan kepada siapa? Jawab jujur. Kalian nggak akan bisa berhasil memframing, nggak akan. Kalian Sampai kiamat nggak akan kamu yang tidak bisa berhasil menipu kami. Emangnya tipu apa kau yang menipu? Sekarang kutipan itu diambil untuk siapa? Ya Allah, jangan tawa Flo Bang Zuma, udah dikasih tahu dari tadi. Ayo, kutipan itu diambil untuk siapa? Udah dikasih tahu. Udah, kamu nggak ada ilmu di sini, nggak berhasil nipu saya, oke? Kamu sudah akui bahwa Yesus itu yang kau sembah adalah makhluk terkutuk, tetapi kamu tidak bisa lolos kemudian menipu dengan begini begono. Dah, sudah 4 orang mengakui, teman-teman. Aletheia itu sudah yang keempat mengakui sembahannya adalah makhluk terkutuk. Ini yang kelima. Saudara Jeb, Dr. Jeb. Ya, assalamualaikum. Iya, lehe. Sudah 4 Kristen yang mengakui bahwa penyaliban itu diberikan kepada makhluk yang terkutuk atau dikutuk. Bagaimana dengan Dr. Jeb? Setujukah itu? Yesus dijadikan kutuk untuk penebusan dosa. Nah, berarti Yesus ini adalah makhluk yang Enggak dijadikan kutuk karena dia tidak berdosa. Iya, kalau dijadikan kutuk berarti sudah terkutuk atau enggak terkutuk? Statusnya itu tetap dia dikatakan dijadikan kutuk, cuman dia nggak berdosa. Tapi coba ketika Anda mengatakan seperti itu, bentar, kamu tahu kan Yesus itu tidak berdosa? Bagaimana Tahu nggak kalau Yesus tidak berdosa? Kalau Yesus anak Maria jelas. Dia tidak berdosa kan? Tidak berdosa. Tapi Kristus yang menjadi kutuk ini sudah pasti berdosa dia. Menurutmu kalau berdosa terkutuk nggak? Terkutuk dong. Yang tidak berdosa? Tidak terkutuk. Ya udah, Yesus tidak berdosa tadi kamu ngakuin. Berarti bukan Yesus yang disalib.
Karena Bukan, yang disalib kamu kan- itu adalah orang yang terkutuk. sekarang- Yang Gini, disalib bentar. itu Kan saya Dengar. bilang dijadikan yang kutuk. disalib itu Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung dan bikin kita tertawa, terbahak-bahak, terpinggal-pinggal ya, karena apa, dari pihak Kristen ini memang menggelikan. Jadi kita pun tidak dapat mengomentari bagaimana tuh Kristen ya, lebih banyak itu tidak dapat lagi karena ya cuman ya hampir semuanya sama itu persoalannya, itu tidak ada yang dapat Alkitabiah, tidak ada yang dapat ilmiah, tidak ada yang dapat logik ya, selain daripada mereka itu membuat cerita-cerita yang mereka karang-karang sendiri, mereka buat sendiri ya, maka dari itu mereka tidak alkitabiah, tidak ilmiah itu ya, karena dari segala sesuatu apa yang menjadi keimanan mereka, karena ya itu doktrinnya wajib menghilangkan akal, jadi imannya itu tidak dapat dicerna dengan akal gitu ya. Jadi beriman dulu baru baru gunakan akal gitu ya. Itu di dalam Kristen. Ketika orang beriman dulu baru gunakan akal, maka iman itu akan dicocok-cocokkan dengan akal gitu ya. Berbeda ketika di dalam Islam kita diperintahkan untuk berakal ya, berakal terlebih dahulu baru beriman. Nah, di situ maka akan menjumpai kesesuaian, akan menjumpai kebenaran. Nah, kalau sudah iman dulu baru berakal itu ya sudahlah, itu yang ada iman akan dicocok akal akan dicocok-cocokkan dengan iman kan begitu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا الطبيب